bahwa secara ilmiah itu sangat dimungkinkan Rasulullah atau manusia melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Imas Devi di channel Radar Madiun TV. Dan di kesempatan kali ini luar biasa sekali karena saya sudah berdampingan dengan Bapak Agus Mustafa. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap terjaga ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah sekali, kabar yang luar biasa. Dan kita di kesempatan siang kali ini juga akan membahas sesuatu hal yang menarik dan juga unik karena memang di tanggal 22 Maret 2020 benar ya Bapak ya, akan Isra Mi'raj. Nah, kita langsung saja. Nah, Pak Agus, ini sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan dibahas, saya perkenalkan terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Pak Agus itu. Nah, ini Pak Agus ini adalah, beliau ini seorang penulis buku-buku tasawuf modern luar biasa sekali, dan kurang lebih sudah ada 62 buku yang sudah ditulis, benar ya, Pak Agus? Alhamdulillah ya, dalam 15 tahun terakhir dalam ya. 15 tahun sudah 62 buku, ini sangat menginspirasi sekali. Dan ada pun buku-buku bestsellernya seperti Ekspedisi Sungai Nil, ada juga Haji Darat, dan Pusaran Energi Ka'bah, Ternyata Akhirat Tidak Kekal, Mengubah Takdir, dan ya. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu begitu. Dan memang Pak Agus beliau ini adalah seseorang yang memang harus kita kenal, yang dikenal oleh banyak masyarakat karena memang memadupadankan keilmuan sains dan juga tasawuf, benar ya Bapak ya, dan memang luar biasa sekali, sosok yang sangat menginspirasi. Oke, baik Pak Agus, kita langsung saja karena memang di tanggal 22 Maret 2020 nanti kita akan Isra Mi'raj bagi kaum muslim. Nah, ini sebenarnya Pak Agus, pemahaman dari Pak Agus sendiri mengenai Isra Mi'raj itu seperti apa? Ya, Isra Mi'raj itu kan sebuah peristiwa yang luar biasa di zamannya, bahkan sampai sekarang itu masih luar biasa. Yang seringkali kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar Rasulullah itu bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Sidratil Muntaha, itu ke langit ke-7 dalam waktu nggak sampai semalam. Yang pada saat itu orang menggambarkannya secara tradisional dengan menggunakan atau naik buraq, yang digambarkan buraq itu seperti kuda, ada sayapnya, kepalanya. Iya, itu sebetulnya anak muda sekarang saya kira tidak akan bisa menerima itu, karena itu legenda yang sebetulnya sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah ada. Ya, kalau kita melihat misalnya cerita-cerita di India misalnya, itu gambar itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir ya, ribuan tahun yang lalu. Itu gambar buraq itu dengan ada sayapnya, kepala wanita ya, kemudian ada bintik merahnya, itu khas India ya. Itu sudah ada. Nah, maka saya mencoba melihat ini dalam sudut pandang yang berbeda ya. Saya mencoba melihat ini dalam sudut pandang yang berbeda, bahwa secara ilmiah itu sangat dimungkinkan Rasulullah atau manusia melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Nah, di laboratorium, kebetulan saya dari backgroundnya teknik nuklir ya, di laboratorium itu atau di fisika modern lah secara umum itu sudah biasa bahwa materi itu bisa dirubah menjadi cahaya atau jadi energi. Energi bisa dirubah jadi cahaya ya. Kalau kita pernah belajar fisika, ada E sama dengan mc kuadrat ya, rumusnya Einstein yang sangat terkenal itu. E itu energi, M itu materi atau massa. Energi bisa diciptakan dari massa atau dari materi, materi bisa diciptakan dari energi. Nah, itu kalau di laboratorium namanya ada sebuah reaksi anihilasi, reaksi pemusnahan. Partikel kalau ditabrakkan dengan antipartikel, ini materi dua-duanya ya, materi dan antimateri itu akan lenyap berubah jadi cahaya. Dan cahaya itu kalau dilewatkan di medan inti atom dengan kekuatan 200 mega elektron volt gitu ya, itu akan lenyap cahayanya berubah jadi materi dan partikel dan antipartikel lagi. Ringkas kata, saya cuma ingin mengatakan bahwa secara ilmiah sebetulnya perjalanan dengan kecepatan kilat itu dimungkinkan
secara ilmiah bisa dijelaskan. Badan manusia itu bisa diubah menjadi cahaya dan kemudian nantinya cahaya akan berubah jadi materi lagi. Oke. Ketika badan itu dirubah jadi cahaya, maka kecepatannya itu 300.000 km per detik. Padahal jarak Mekah Palestina ya, itu hanya 1.500 km. Sehingga kalau Nabi yang digambarkan naik buruk, dan buruk itu sebetulnya berasal dari kata barkun ya. Barkun itu artinya kilat. Artinya apa? Nabi Muhammad itu waktu itu melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Berapa kecepatannya? 1 detik 300.000 km. Itu kalau dilihat dari panjang Pulau Jawa, Jakarta Banyuwangi itu cuma 1.000. Kalau ada cahaya ditembakkan dari Jakarta ke Banyuwangi, dikasih cermin biar bolak-balik Jakarta Banyuwangi, maka cahaya itu 1 detik bisa 300.000 kali. Itu kecepatan cahaya. Oke. Kalau keliling bumi 1 detik bisa 7,5 kali. Itu kecepatan cahaya. Nah, jarak Mekah Palestina itu cuma 1.500 km. Sehingga kalau Nabi digambarkan berkecepatan cahaya dari Mekah ke Palestina, maka itu hanya berapa? 1.500 dibagi 300.000. Cuma 0,05 detik saja. Jadi make sense sebetulnya secara ilmiah, peristiwa yang dulu dianggap tidak mungkin itu sesungguhnya sangat mungkin, sangat-sangat mungkin. Apalagi kalau dilihat dari sisi mekanika kuantum ya, tetapi banyak orang yang masih bingung dengan itu. Di mekanika kuantum itu ada salah satu sifat partikel kuantum yang dia bisa berada pada 2 posisi sekaligus. Ya, yang dulu mungkin adalah dengar cerita ada seorang kiai bisa berada di sini sambil berada di Mekah, sambil berada di mana ya. Itu sesungguhnya secara ilmiah bisa dijelaskan. Dalam ilmu kuantum disebut sebagai superposition, ya, sifat position. Dan itu saya kira orang yang belajar fisika kuantum itu sudah sangat familiar bahwa benda itu bisa di-split menjadi 2 atau menjadi 3 atau beberapa dalam waktu yang bersamaan. Ya, cuman menceritakan ini menjadi sangat panjang ya. Saya cuman ingin mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya bukan peristiwa yang di luar sunatullah atau tidak mungkin dijangkau oleh pikiran manusia. Itu sangat logis, sangat rasional, bahkan sangat scientific dan sekarang bisa diceritakan dengan baik. Jadi pesannya apa di situ? Bahwa Al-Quran, bahwa Islam ini sesungguhnya bukan agama masa lalu. Sejak wahyu pertama saja sudah Iqra. Itu luar biasa. Kita ini sudah suruh baca. Allah mengajarkan apa-apa yang tidak kita ketahui, dan peradaban manusia berkembang dengan baca tulis, kan begitu? Berkembang dengan baca tulis. Artinya apa? Islam ini adalah agama yang modern, agama yang sampai akhir zaman, agama yang mendampingi peradaban. Sehingga salah besar kalau umat Islam ini hanya belajar agama itu sebagai ibadah mahdoh, hanya sholat, puasa, zakat, haji. Itu di Quran ayatnya itu cuma puluhan jumlahnya. Ayat hukum, ayat muhkamat itu cuma 150-an ayat. Tetapi ayat-ayat mutasyabihat yang bercerita tentang kedalaman, termasuk cerita Isra Mi'raj, tentang langit, tentang bumi, tentang hujan, tentang binatang, tentang segala macam, ya, ayat-ayat kauniyah saja ada 800-an ayat. 800 ayat. Itu ayat-ayat kauniyah yang seiring dengan sains ya, dengan ilmu pengetahuan. Artinya Islam itu sebetulnya mengajak umat ini untuk maju ke depan ya, tidak tertinggal oleh peradaban. Nah, sayangnya umat Islam sekarang ini seperti terjebak kepada ritual-ritual ibadah saja yang menyebabkan umat ini menjadi ketinggalan jauh. Penguasa teknologi bukan umat Islam, penguasa politik bukan, penguasa ekonomi, penguasa peradaban ini bukan umat Islam, dikarenakan kita terjebak pada itu. Jadi saya kira itu salah satu poin penting kenapa atau yang bisa kita gali dari peringatan Isra dan Mi'raj ini. Oke, baik. Jadi memang dari Pak Agus Mustafa ini sebenarnya lebih mengajak kita untuk memahami agama ke arah yang lebih scientific gitu ya Pak ya? Lebih karena ke akal. begini loh, kita ini mengijak kaki kita berpijak di abad 21. Tetapi banyak pemikiran kita masih berpijak di abad pertengahan ke belakang. Abad 8, ya itu barulah munculnya Islam waktu itu ya, kejayaan Islam di abad ke-8, 9, 10, 11 sampai 12 runtuh di Baghdad itu. Kemudian sampai sekarang mengalami kemunduran yang luar biasa.
abad 14 sampai abad 21. Kenapa? Karena kita menganggap, ya salah satunya menganggap agama itu hanya soal ibadah, soal ritual, soal itu. Padahal Quran yang mengajari ekonomi, politik, militer, ya teknologi, sains dan seterusnya dan seterusnya. Oh, jadi sebenarnya memang Al-Quran itu juga mengajarkan seluruhnya ya Pak ya? Iya. Seluruhnya, dan kita pun juga harus bisa memahami itu. Iya, ini kita petunjuk. Kalau kita tidak memahami itu, tidak kita terapkan dalam kehidupan nyata, ya kita termasuk orang yang nggak dapat petunjuk. Kan Oke. begitu. Nah, kalau untuk penerapannya sendiri, penerapan Isra Mi'rajnya sendiri, untuk dengan isu-isu yang saat ini, kita harus gimana sebenarnya Pak? Ya, salah satu isu yang penting itu tadi ya, yang saya gambarkan bahwa banyak sekali ya di situ yang bisa kita gali. Tetapi salah satu poinnya yang fokus atau terkait dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa umat Islam ini harus menggunakan akal kecerdasannya untuk menapaki kehidupan ini dan tidak memisahkan antara ajaran yang bersifat ritual, peribadatan dalam konteks khusus dengan kehidupan yang realitas di sekitar kita. Kenapa? Karena ini adalah kuntum khairu ummatin. Kalian ini umat teladan. Tetapi sekarang ini nggak jadi teladan. Coba di bidang politik siapa yang teladan di seluruh dunia? Enggak. Di bidang militer siapa yang kuat? Enggak. Bidang ekonomi siapa penguasanya? Enggak. Di bidang sains, teknologi dan seterusnya, enggak. Artinya apa? Ada masalah nih dengan umat ini. Desainnya umat teladan, tapi realitasnya tidak jadi teladan. Dulu pernah teladan, 700 tahun pertama sejak zaman Nabi sampai abad ke-13. Oke, setelah itu runtuh dan kita nggak bisa kembali seperti zaman keemasan dulu. Kenapa? Itu tadi beberapa poinnya. Salah satunya adalah kita jauh dari Al-Quran. Al-Quran tidak kita terapkan dalam kehidupan nyata, cuma jadi bacaan cepet-cepetan, khatam ya, gitu ya, indah-indahan, khatam bolak-balik. Tapi begitu ditanya, sudah dijalankan apa belum? Nah, gitu. Qurannya ngajari jujur, kita nggak jujur. Qurannya ngajari adil, kita nggak adil. Qurannya ngajari berekonomi islami, kita nggak berekonomi islami. Qurannya ngajari berpolitik yang islami, kita politiknya amburadul dan seterusnya. Ada gap yang luar biasa antara ajaran dengan realitas yang harus dijalankan oleh umat, sehingga tidak jadi teladan. Satu. Yang kedua, mengharamkan akal. Padahal Al-Quran, gitu ya. Padahal Al-Quran itu mengajarkan untuk sejak awal akil balik, ya, itu adalah syarat untuk berislam. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi akalnya harus sampai. Kalau akalnya nggak sampai, nggak usah beragama lah. Anak kecil nggak usah beragama, nggak apa-apa. Orang gila nggak beragama, nggak apa-apa. Orang pingsan, orang lupa, orang itu nggak apa-apa. Gitu ya, dua. Gitu ya. Yang ketiga, kita memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Nah, ini yang terkait dengan Isra Mi'raj secara langsung. Padahal Al-Quran menggambarkan, Masya Allah gitu ya, tentang bagaimana kita harus memahami ilmu pengetahuan, karena penguasa dunia ini nantinya adalah penguasa sains dan teknologi. Seluruh bidang, di ekonomi, di militer, di politik, di peradaban, itu semuanya adalah itu. Yang keempat, kita ini terjebak ritual. Jadi, ya pokoknya yang penting sholat, poso, zakat, haji, bisa baca Quran, dan seterusnya. Begitu ke kehidupan sehari-hari, ekonomi ini ya apa? Enggak. Gitu ya, politiknya kalah. Ini gitu ya, itu jadi masalah. Dan yang terakhir, kita ini tidak menuhankan Allah satu-satunya, bertuhan pada Allah saja. Tuhan kita banyak, sehingga bertengkarlah negara Islam dengan negara Islam karena yang diperjuangkan beda. Partai Islam dengan partai Islam gegeran. Di dalam partai yang sama politikus ini dengan politikus gegeran. Sampai ke masjid itu loh, takmir ini dengan takmir itu gegeran. Ini yang jadi masalah umat, ya. Nah, dengan momentum Isra Mi'raj ini, maksud saya, ayo kita kembalikan ini kepada tuntunan Al-Quran bahwa Islam ini adalah agama yang mendampingi peradaban sampai ke masa depan. Oke, Gitu ya. baik. Nah, ini karena memang banyaknya masalah-masalah ya Pak ya, mungkin yang menjadi pertanyaan saya yang terakhir khususnya juga dari Pak Agus Mustafa ini, mungkin ada pesan dan juga kesan untuk umat Muslim mengenai pemahaman Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2020 nantinya. Ya, sebetulnya Isra Mi'raj sudah lewat, ya, sudah berlalu. Tetapi pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, yang paling dominan itu memang adalah bahwa Islam ini agama canggih lah, agama canggih. Karena itu jangan
underestimate, jangan juga merasa rendah diri dengan Islam ini seakan-akan Islam itu agama terbelakang karena ketinggalan di segala lini kehidupan. Jangan. Kita harus memiliki pride, kita memiliki kebanggaan, kita memiliki keyakinan bahwa peradaban dunia sekarang ini sesungguhnya warisan dari zaman keemasan Islam juga di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Jadi itu menjadi modal yang sangat kuat umat Islam ini untuk bangkit kembali, ya, satu itu. Yang kedua, ayolah kita raih yang tadi 5 faktor saya sampaikan itu, kembali ke Quran. Gunakan akal yang maksimum, kuasai sains dan teknologi, jangan terjebak pada ritual ibadah, dan orientasikan semuanya kepada Allah. Kalau semua ini dilakukan, insya Allah umat Islam itu akan bangkit lagi menjadi umat teladan lagi. Tapi kalau enggak, ya kita tetap ketinggalan di belakang. Agama ini bukan teori, bukan cuma dihafalkan, kalau hafal berarti sudah masuk surga, enggak. Yang ditimbang adalah amalannya kok. Hafal ayat keadilan, hafal, sudah dijalankan, sudah adil, belum, nggak ada gunanya. Gitu ya, gampangannya begitu. Jadi ini adalah, petunjuknya ada dalam Al-Quran, maka seraplah petunjuk ini, fahamilah, ayo kita bareng-bareng kembali kepada Al-Quran. Ini warisan Nabi yang paling otentik, dan ini ayo kita terapkan dalam kehidupan yang nyata, jangan cuma secara ritual dan seremonial belaka. Oke, baik, luar biasa sekali pesan dan juga dari Pak Agus Mustafa ini selaku pakar tasawuf juga, dan memang buku-bukunya yang sudah ditulis seperti yang saya sampaikan tadi ada kurang lebih 62 judul buku, benar ya Pak Agus ya. Dan oke, baik, perbincangan kita Pak Agus cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa berjumpa kembali dan bisa membahas sesuatu hal yang menarik lagi. Dan ini mudah-mudahan juga memberikan pemahaman yang terbuka untuk teman-teman Radar Madiun TV mengenai Isra Mi'raj dengan kasus-kasus ataupun isu-isu yang saat ini tengah berkembang. Ya, teman-teman ikuti terus channel Radar Madiun TV dan jangan sampai lupa untuk like, komen, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian. Saya Mas Devi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.